Yang dipanggil namanya, angkat tangannya, jawab hadir atau saya. Agus Anja. Andini. Hadir, Pak. Anggi Aulia. Anggun. Arif Budi Erlangga. Ari Tiara. Buat suaranya ya nak. Arsi Syarafa. Pak. Atika Meliza. Aulia Marsanda. Selma. Debbie. Hadir, Pak. Denny. Hadir, Pak. Dwi. Materi hari ini tentang dinamika kependudukan. Oke, silakan buka buku halaman 38, materi tentang kependudukan. Oke. Sebelum kita mulai materi kependudukan, ada alangkah baiknya ada beberapa yang mau Bapak tanyakan berkaitan dengan materi yang akan kita belajarkan. Sudah? Oke. Yang saya ajukan pertanyaan nanti, silakan yang mau berinisiatif angkat tangannya. Ya. Oke. Yang pertama yang saya tanyakan kepada kalian semua, oke, ya. Sudah? Berapa jumlah anggota keluarga? Oke, silakan. Oke. Anggota keluarga saya 5, anggota orang tua saya 7. 7. Banyak ya. 5 anggota keluargamu dan ditambah orang tua 7. Berarti 5 anak ibu dan bapak ya. Berapa laki-laki, berapa perempuan? Perempuan semua. Perempuan semua. Oke, terima kasih. Selanjutnya perempuan semua ya, 7. Ya, 5 ya anaknya tadi ya. 5 perempuan. Kamu anak berapa nak? Siapa namanya? Marsa anak berapa? Kelima. Oke. Berikutnya ada pertanyaan berkaitan dengan itu. Selain si Marsa, yang lainnya sudah? Kira-kira anggota keluargamu berapa aja usianya? Oke, silakan. Oke, silakan si Riangga. Oke, Riangga silakan. Gimana enaknya biar saya dengar. Oke, Riangga, sebutkan. 5 anggota. Pertama siapa aja? Pertama, Saya. Berapa usianya? saya 48 tahun. Siapa aja ini? Pertama siapa? 48 Bapak 40. tahun. Kemudian 9 tahun. Yang pertama 25 tahun. 25 tahun. Kedua tahun 13 tahun. 12 tahun. Berarti 48 Bapak ya, 49 mama, ibu ya. Baru abang ya. Nomor pertama, anak pertama berapa tadi nak? 25 tahun. Kemudian abang 18 tahun, dan kamu 13. Oke, terima kasih. Kemudian berarti tahu dia ya. Berarti ingat umur usia anggota keluarga harus tahu benar. Itu berkaitan penduduk. Di antara kalian semua ini nak, sudah ada anggota keluarganya yang sudah bekerja. Kira-kira siapa? Saya, Pak. Oke, siapa? Nabila, silakan. Ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Ayah bekerja sebagai apa? Pakai kayu. Kerja di apa? Perkayuan ya. Ibu? ART aja. Oke, di rumah tangga pun juga pekerjaan. Anggota keluarga, anak, nggak ada yang kerja ya? Ada. Oke. Sama juga pertanyaannya nak. Ini yang anggota keluarganya, anak dari ayah dan ibunya yang bekerja, sedang bekerja. Silakan angkat tangannya. Oke, si siapa namanya? Ari Tiara, kuat suaranya nak. Siapa aja yang sudah bekerja? Abang pertama bekerja driver, supir, bawa apa? Bawa apa dia supir? Bawa kayu, bawa apa? Ternak ayam. Kemudian kuat suaranya? Mengelas. Oke. Kemudian
Kakak nomor 3 ini ya. Nomor 3 kerjanya dagang burger. Baru? Oh, kamu belum bekerja. Berarti 3 yang belum bekerja. Oke. Berarti tadi ini, oh ya, satu lagi, ayah kerjanya apa? Supir. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga pun bekerja juga. Walaupun memang nggak menghasilkan uang, tapi itu bagian pekerjaan. Sudah? Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaannya untuk kalian semua. Apa dampak jika terjadi kepadatan penduduk di tempat tinggal kalian? Oke, kira-kira apa yang kalian ketahui? Silakan. Siapa namanya, Nak? Andini. Kira-kira apa, Nak, menurutmu? Oke. Meledak. Di mana kamu tinggal? Uncuwarno. Iya. Uncuwarno sekarang udah mulai padat. Dulu masa bapak kecil belum. Sekarang udah mulai ramai. Bahkan kalau untuk di Kecamatan Selapian, saya ingat SD terbanyak itu salah satunya jumlah siswanya terbanyak untuk SD di situ, Nah. Uncuwarno 200 orang. Ya. Benar, terima kasih. Sudah. Untuk melengkapi materi kita ini akan Bapak paparkan video dan slide PowerPoint mengenai tentang dinamika pendidikan. Ya, boleh kamu lihat dan boleh juga di buku diperhatikan juga, baca dan perhatikan. Ya. Kenapa bisa banyak penduduknya? Kalau kita dulu ingat Lena, banyak anak banyak rezeki. Padahal enggak juga, Nah. Itu dulu iya, kalau dulu memang positif kita, Nah. Penduduk makin banyak anak, banyak rezeki, maksudnya itu bisa bahasa kita bahasa apa ini? Indonesia, bahasa persatuan. Tapi kalau udah di rumah nggak semua pakai bahasa Indonesia. Saya angkat tangan. Siapa yang suku Batak Karo, angkat tangan. Orang Karo, angkat tangan. Berapa orang? Berapa orang? Berapa orang? Berdiri. Berdiri. Hitung ripal. 3 kolak Karo. Berapa, Nak? 12. Saya enggak, saya banyak campurnya, Nak. Oke, berarti 11. Jujur. Turunkan tangannya. Belum duduk, berdiri. Oke. Nah, di antara 11, siapa yang di rumah pakai bahasa Karo? Angkat tangan. Jujur, bahasa Karo sama mama bapaknya ngomong. Berapa, Pak? Berapa orang? Berapa? 4. 11 orang kan ya? Berarti nggak mendekati separuhnya. 40%. Oke. Duduk. Berarti pakai bahasa itu. Kau pakai bahasa itu ya, Naper ya. Sekaru, Ipal. Sudah. Tadi 11. Oke. Yang suku Jawa. Siapa? Berdiri. Berdiri. Piro, wong Jawa. Akeh wong Jawa. Sudah. Orang apa, Nak? Bapakmu suku apa? Giting berarti Karo tadi udah. Berarti suku Jawa. Yang bapaknya pokoknya Jawa udah. Buat. Dia bapaknya kan Karo. Ya. Sudah. Hitung Tiara. Berapa yang orang Jawa? Piro wong Jawa nang kene. Bapak semua tahu bahasa Karo bisa bahasa Jawa. Berapa? 17. Jujur, turunkan tangannya. Siapa di rumah sama orang tuanya bahasa Jawa yang orang Jawa? Jujur, angkat tangan. Piro? 17 orang. Siapa aja nih? Siapa? Lydia. Terus? Henry. Randy. Baru Frankie. Berarti 17 tadi ya? Kurangkan 3, 14. 3 orang cuma bahasa Jawa. Wong Jawa 17 semua. Cuma 4 orang. 3 orang. Telu. Ya. Cuman yang bahasa Jawa. Oke. Duduk. Berarti
Duduk. Berarti selebihnya yang orang Karo dan orang Jawa pakai bahasa Indonesia di rumah ya? Kamu si siapa? Emang bahasa Jawa? Enggak sungkan ya? Enggak malu ya? Enggak apa-apa. Kamu si siapa? Dia bahasa Jawa. Jarang. Oke. Enggak malu kan? Kalau sesama kawanmu yang orang Jawa pernah bahasa Jawa juga. Oke, kamu Ren? Gitu juga. Oke, terima kasih. Baru yang orang Karo, si Ripal pakai bahasa Karo di rumah sama bapak-bapak. Sesama kalak Karo, ya juga, nggak malu ya. Wah ini napal, ya gitu. PW situ, nggak apa-apa. Nah, bagi yang enggak masalah. Tetapi itu identitasmu harus dipertahankan, ya. Paling enggak salah satunya bapak aja manapun bisa, karena bapak banyak campurnya. Dari orang tua yang laki-laki Melayu, campur itu sama suku Gayo, Aceh. Ya, dari orang tua perempuan, mamak saya Jawa dan Karo. Saya tinggal lahir Tanjung Langkat, yang notabene-nya ini orang Karo dan Jawa, tapi lebih banyak Karonya. Ya udah Bang. Untuk melihat penduduk suatu negara dan komposisi penduduk, sedangkan kualitasnya bisa dilihat dari pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Pendidikan, ekonomi, dan kesehatan bisa dibentuk dalam bentuk komposisi penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi yang terdiri dari imigrasi, yaitu penduduk masuk, dan emigrasi, yaitu penduduk keluar dari wilayah kita. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 adalah 268 juta orang. Dan di dunia ini Indonesia itu menempati peringkat keempat, di mana peringkat pertamanya adalah Tiongkok atau Cina dengan jumlah penduduk 1,4 miliar. India 1,36 miliar, Amerika Serikat 334 juta, Indonesia 268 juta, Pakistan 221 juta, dan Brazil 214 juta jiwa. Jumlah penduduk pembangunannya. Lalu pertanyaannya, mengapa Pulau Jawa paling banyak penduduknya? Alasan pertama adalah karena tanahnya paling subur di antara pulau lain se-Indonesia. Yang kedua, berdasarkan sejarah, Pulau Jawa itu sudah berkembang menjadi pusat perkembangan politik pada zaman kuno, yaitu pada zaman kerajaan Buddha, kerajaan Islam, dan juga masa penjajahan kolonial Belanda, di mana di Pulau Jawa ada kerajaan Majapahit, kerajaan Singosari, kerajaan Kediri di Jawa Timur, kerajaan Mataram, kerajaan Demak di Jawa Tengah, dan di Jawa Barat ada kerajaan Kalimantan dan kerajaan Cirebon. Selanjutnya kita akan membahas tentang komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah mengelompokkan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, atau usia tersebut bisa dibentuk piramida penduduk. Dan piramida penduduk itu ada 3. Yang pertama ada piramida penduduk usia muda, usia tua, dan piramida usia menengah.
stasiunnya. Piramida usia muda itu di mana angka kelahiran sangat tinggi dan angka kematian juga tinggi. Ini terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Meksiko, Brazil, Mesir, dan lain-lain. Piramida usia tua atau konstruktif adalah di mana jumlah usia tua bisa dikatakan di mana angka kematian dengan angka kelahiran seimbang. Ini juga biasa terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Biasanya untuk mengetahui perbandingan penduduk berdasarkan jenis kelamin atau seks rasio hasilnya yaitu merencanakan pemberdayaan pembangunan sumber daya manusia. Selanjutnya ada juga komposisi penduduk berdasarkan kualitas penduduk, yaitu berdasarkan pendidikan, berdasarkan ekonomi, diantaranya lapangan kerjaan atau mata pencaharian, dan kesehatan, diantaranya bagaimana melengkapi fasilitas kesehatan apapun angka harapan hidup. Selanjutnya permasalahan penduduk di Indonesia. Banyak sekali permasalahan penduduk di Indonesia dan juga negara-negara berkembang lain dari dunia. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk usia muda yang sangat cepat, di mana usia muda ini adalah usia yang belum produktif. Yang kedua, persebaran penduduk yang tidak merata. Yang ketiga, komposisi penduduk yang tidak menguntungkan karena paling banyak di usia muda atau usia belum produktif. Arus urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Yang kelima, pengangguran. Yang keenam, tingkat pendidikan yang rendah, serta yang ketujuh adalah tingkat kesehatan yang rendah. Dan bagaimana cara mengatasi permasalahan penduduk di Indonesia? Yang pertama, apabila jumlah penduduk besar dengan cara program keluarga berencana. Persebaran penduduk yang tidak merata bisa dilakukan dengan cara transmigrasi. Apabila permasalahannya dalam bidang ekonomi, yang mana adalah pengangguran, berarti penambahan lapangan pekerjaan baru. Apabila permasalahannya pendidikan yang masih rendah, bisa dengan wajib belajar, penggunaan biaya operasional sekolah, ongkos, dan beasiswa. Serta apabila kualitas kesehatannya rendah, pemberdayaan puskesmas, pos kesehatan desa, dan pos pelayanan terpadu. Demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang dinamika penduduk Indonesia, dan kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang untuk membahas keragaman etnik dan budaya.
sebagai sumbermu untuk mengerjakannya. Dan ya, dari video itu nanti diskusi sama kawanmu, hasil diskusinya dipresentasikan, mau disimpulkan. Kemudian masing-masing nanti perwakilannya menyampaikan. Ya, itu aja yang perlu saya sampaikan. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Ada? Oke, udah siap semua? Sebelum kita mulai, perwakilan kelompok ya nanti maju ke depan. Kalau udah saya suruh, nanti saya bagikan LKPD-nya. Tolong mohon suaranya tertib. LKPD-nya saya bagikan. Kemudian sudah lihat videonya? Oke, saya kembalikan ini untuk bagian dari LKPD tadi. Ya, diskusikan, kemudian dikerjakan. Silakan. Kelompok 1 silakan ambil punya perwakilannya. Silakan diskusi sama kawannya. Kemudian yang di sebarang kelompok 2. Kelompok 3. 4 dan 5. Oke, silakan kerjakan tugas LKPD-nya. Waktu dan tempat silakan didiskusikan. Silakan dikerjakan. Lihat buku dan video yang telah ditayangkan tadi. Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada saya suruh, perhatikan. Yang saya suruh selain LKPD-nya kan ada tadi saya suruh bawa buku kan. Nah, ada pertanyaan saya kasih. Masing-masing perwakilan kelompoknya menjawab hasil diskusi kalian dengan perwakilannya suara yang jelas kuat. Ada pertanyaannya itu nggak sama semua, beda-beda. Bisa ya? Oke. Kemudian nanti yang di lembaran LKPD itu ada 5 pertanyaan, ya kan? 5 pertanyaan. Oke. Kemudian nanti pertanyaan yang mana yang akan diajukan, perwakilan kelompoknya silakan menjawab. Seterusnya sampai selesai, masing-masing perwakilan yang ke depan menyimpulkan hasil diskusinya. Yang ke-6 itu kesimpulan. Bisa? Udah siap kelompok 5? Udah siap? Bisa kita mulai? Suaranya kuat. Kita mulai kelompok 1. Oke, suaranya perhatikan Bapak semuanya. Oke, perhatikan. Kelompok 1 tadi hasil pertama diskusi dia. Ya, silakan. Yang di buku tadi yang ada saya kasih awalan. Ya, soalnya dibaca. Silakan. Halo suaranya. Suara di luar kuat, jangan di dalam lagi kuat. Kita diskusinya udah selesai. Mengapa jumlah penduduk di Indonesia besar? Oke, menurut kelompok 1 apa? Oke, angka kelahirannya tinggi atau natalitasnya tinggi, Pak. Oke, terima kasih, tepuk tangannya. Oke, yang kelompok 2, silakan perwakilannya baca dengan jelas pertanyaannya dan jawabannya hasil diskusi kalian. Oke, silakan. Mengapa persebaran penduduk Indonesia tidak merata? Oke, silakan. Dikarenakan sarana dan prasarana tidak lengkap dan merata, terus serta sumber daya alamnya tidak merata juga. Bagus, terima kasih. Tepuk tangannya. Oke, kelompok 3 sekarang perwakilannya. Oke, suaranya.
Biar dengar suara kelompok yang lain. Oke, silakan. Seberapa besar pertumbuhan penduduk Indonesia? Berapa besar pertumbuhan penduduk Indonesia? Menurut kalian bagaimana? Pertumbuhan penduduk Indonesia cukup besar. Salah satu buktinya Indonesia menempati posisi penduduk nomor 4 di dunia setelah Alemania dan Amerika Serikat. Benar sekali. Terima kasih. Buat ya, kita nomor 4 di dunia. Berarti dianalisis benar. Masuk kelompok berapa? Nah, kelompok 4. Silakan. Apa tadi yang saya tak buat pertanyaannya tadi? Jawab. Silakan. Bagaimana kualitas penduduk negara kita Indonesia? Silakan. Oke, terima kasih. Benar, tepat sekali. Tepuk tangannya kuat. Kelompok 5. Silakan. Perwakilannya. Ya, silakan. Pertanyaannya tadi apa? Bagaimana kondisi keadaan ekonomi penduduk di Indonesia? Silakan jawab. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya. Oke. Dengar suaranya. Sudah? Oke. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, kelompok 1, nomor 1. Apa hasil kerja? Silakan. Suaranya, anak-anak bapak, tolong. Halo. Nah, suara di luar ribut, jangan ribut nah. Oke. Ya, silakan. Jawab, silakan. Bacakan soalnya, jawab. Tidak merata, kenapa sebabnya? Oke, aksesibilitas, benar. Berikutnya yang kelompok 2, silakan. Pertanyaan nomor 2, silakan. Ya, biasa. Ya, bagus. Baca pertanyaannya dan jawabannya. Ya. Oke, sangat lengkap itu menurut saya. Terima kasih. Kelompok 3, silakan. Pertanyaan nomor 3. Oke, apa dampaknya? Yang pertama positif, apa? Oke. Ya. Kalau dampak negatifnya? Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok berikutnya nomor 4. Silakan. Kelompok 4. Suaranya anak-anak bapak. Oke. Apa menurut kelompok kalian? Terus selain itu? Oke, cukup. Kalau menurut kelompok 4 apa aja selain yang disampaikan kelompok 5? Selain yang disampaikan kelompok 4. Nomor 4. Apa aja menurut kalian? Tadi udah kuat tadi. Berikutnya apa lagi menurut kalian?
Lakukan. Oke, terima kasih. Masih kelompok 5, nomor 5-nya. Baca soalnya dan jawab, silakan. Oke, silakan. Ratanya jumlah penduduk apa menurut kalian? Pengangguran. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Wah. Ya, terima kasih. Silakan. Oke, masing-masing perwakilan kelompoknya mohon ke depan menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi beberapa pertanyaan. Silahkan kelompok 1 lurut. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan. Suaranya kuat ya. Oke, belum? Saya mulai. Sudah? Oke, perhatikan semuanya. Suara maksudnya. Oke, maaf ya. Buat suaranya. Di sini biar nampak. Oke, depan lagi. Oke, 4 kelompok. Dan suaranya sebelum saya mulai. Oke. Oke, suaranya. Ya. Kalian simpulkan hasil kesimpulan kalian yang setelah sudah kalian kerjakan. Dah? Apa dari kelompok 1? Mana kelompok 1? Belum. Kelompok 2, 3, 4, 5. Oke. Sampaikan caranya bagaimana. Seperti biasa. Kami dari kelompok 1 kesimpulannya menurut kami bisa ya? Bisa? Bisa? Oke, bisa aman yang anggota kelompoknya? Oke. Sudah? Oke. Suaranya kuat. Mulai kelompok 1. Oke, bagus. Terima kasih. Dari kelompok 2 silakan. Oke, bagus. Terima kasih. Kelompok 3. Kami dari kelompok 3 kesimpulannya adalah bahwa jumlah dan sebaran penduduk suatu negara mendukung berlaku semua serta fasilitas yang baik. Oke. Yang dapat kami keseluruhan suatu negara. Bagus. Kelompok 4. Oke. Terakhir kelompok 5. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya. Ya, kembali masing-masing. Silakan. Ya. Nah, Bapak semua sudah diberi kesimpulan. Saya pertegas lagi hasil kesimpulan diskusi RKPD-nya. Dari kelompok 1 katanya bahwa jumlah dan sebaran penduduk terutama daerah yang padat harus digalakkan kembali yang nama transmigrasi supaya sebaran menjadi merata. Betul. Transmigrasi itu saya ingatkan
seperti yang Bapak sampaikan. Itu program pemerintah dari zaman Presiden Soeharto, itu bagus nak. Kita yang suku Jawa makanya di sini karena ada transmigrasi. Gitu pun masih padat di Jawa. Bagaimana kalau waktu itu nggak ditransmigrasi? Makanya ada kita suku Jawa di sini. Paham? Oke, bagus kelompok 1. Dari kelompok 2, Naila dan kawan-kawan, menurut kalian perlu meningkatkan kualitas sumber daya supaya tidak terjadi kesenjangan sosial antar penduduk. Betul. Kenapa? Kalau penduduknya pintar, satu bodoh, ini terjadi kesenjangan nak. Ya, pasti nak. Kalau orang pintar pasti dia kaya nak. Pasti. Banyak menghasilkan uang, banyak dia kreativitas. Otomatis nanti nak terjadi perbedaan nak. Ya, makanya diperlukan peningkatan sumber daya manusia. Salah satunya adalah sekolah. Wajib. Tinggi-tinggi kalian sekolah nak, jangan tamat sampai SMP, SMA, kalau bisa kuliah. Saya aja ini masih kira sekolah ini nak. Ya. Oke. Itu kelompok 2. Kemudian yang kelompok 5, Anggi dan kawan-kawan. Menurut kami adalah sumber daya alamnya mempengaruhi suatu negara, karena sumber daya alam yang banyak memadai juga. Ya, karena kalau sumber daya alamnya itu berbeda nak, berbeda juga nanti nak yang didapatkan. Kalau suatu tempat penduduk di situ banyak sumber daya alamnya, maka ramai di situ nak. Tapi kalau nggak ada sumber daya alamnya, ya itu penduduk tadi jarang, bahkan nggak ada yang mau tinggal di situ. Ya, jadi saya bilang sudah bagus nih nak. Dan kalian salah satu bagian dari penduduk. Ke depan menjadi seorang ibu dan ayah. Makanya perlu ditingkatkan kembali yang namanya semua yang kau simpulkan ini. Ya, dan upayakan nak. Ya, ingat pesan orang tua dan pesan gurumu. Jangan lagi malas-malasan untuk bersekolah dan belajar. Karena ke depan penduduk makin banyak, persaingan makin ketat. Kalian semua, untuk waktunya terima kasih banyak. Ya, nanti mohon dikerjakan tugasnya yang sudah saya berikan ke kalian semua. Ya, itu aja dari saya. Ketua kelas mohon disiapkan. Ya, tunggu, belum, sabar. Ya, mohon hikmah. Ya, dalam proses kita nanti pulang. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Oke. Ketua kelas, waktu dan tempat saya persilakan. Diri semua. Mari kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan berdoa. Salam kepada Pak Guru. Selamat siang, hati-hati di jalan. Tolong pulang ke rumah, jangan pulang kemana-mana. Itu aja pesan saya dari saya. Oke, silakan pulang.